Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Jadi nanti ketemu lagi setelah Lebaran, masih daring satu kali. Setelah itu nanti luring ya di kelas minggu minggu ke-11. Jadi minggu 11 nanti rencananya mulai presentasi. Jadi hari ini AHP, lalu minggu depan profile matching, minggu depan setelah Lebaran ya profile matching, lalu nanti minggu berikutnya baru presentasi. Jadi saya buat 4 minggu untuk presentasinya. Oke, jadi hari ini kita masuk saja. Atau ada yang lagi ada acara? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak Di ada. rumah saja. Di rumah saja. Oke, daripada tidur, mari kita belajar. Nah, oke, kita lanjut ya. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai AHP. Jadi AHP dikembangkan oleh Profesor Satie ya, Thomas L. Satie dari University of Pittsburgh, 70 ya, pada tahun 70. Nah, di sini AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Dan kriteria memiliki derajat kepentingan yang berbeda. Demikian pula dengan alternatif memiliki preferensi yang berbeda menurut masing-masing dari kriteria yang ada. Jadi di sini prinsip pokok dari AHP yang pertama kali dilakukan adalah menyusun hierarki. Penyusunan hierarki itu dilakukan untuk pemodelan keputusan yang akan diambil. Apa? Seperti kemarin pemilihan jurusan calon mahasiswa baru. Nah, lalu menentukan prioritas pairwise comparison-nya, lalu menghitung konsistensi rasio CR-nya untuk mengukur konsistensinya ya kurang dari 10% kemarin. Nah, jadi di sini untuk perbandingan elemen, jika A lebih kecil dari B, B lebih besar dari C, ini saya langsung gunakan yang sebelumnya saja, kelas tadi. Nah, jadi maka A lebih besar dari C. Lalu untuk menurut Satie, jadi ini penilaian yang dapat diterima, dia memiliki rasio konsistensi CR lebih kecil atau sama dengan 10%. Jadi nilai dari CR akhirnya dia nanti nilainya adalah lebih kecil dari 10%, acuannya 10% ya. Jika lebih besar dari itu berarti penilaian yang dilakukan adalah oke. Jadi jika lebih besar dari 10%, maka penilaian yang dilakukan itu random, sehingga perlu perbaikan. Gitu. Jadi konsistensi CR-nya itu harus lebih kecil dari 10%. Nah, untuk penyusunan hierarki, jadi di sini jumlah tingkat itu tidak ada batas ya. Jadi bisa tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Semakin banyak tingkatnya maka otomatis perhitungan yang dilakukan itu semakin banyak gitu. Subkriteria kadang-kadang dapat disisipkan atau dihilangkan di antara kriteria dan alternatif. Jadi subkriteria bisa disisipkan, bisa tidak dicantumkan nanti dalam penyusunan hierarkinya. Pembatasan dalam menata elemen secara hierarki adalah bahwa setiap elemen yang berada setingkat di atas berfungsi sebagai kriteria untuk menaksir pengaruh relatif elemen yang ada di bawahnya. Jadi di sini setingkat di atas berfungsi sebagai kriteria untuk menaksir pengaruh relatif elemen yang di bawah. Elemen yang di bawahnya jadi untuk taksirannya itu yang ada di atasnya gitu. Contoh kasus ya, misal di sini sebuah perusahaan ingin menetapkan preferensi konsumen untuk 3 jenis serbet dapur dari kertas tisu. Beberapa sifat yang paling relevan dari sudut pandang konsumen, ini ada kelembutan, ada daya serap, harga, ukuran, desain, dan integritas, tidak mudah sobek.
Jadi pemilihannya adalah kertas tisu X, Y, dan Z. Di mana di sini subkriterianya ada tinggi, sedang, dan rendah. Jadi pada masing-masing kriteria yang ada, kelembutan, daya serap, harga, ukuran, desain, integritas, semuanya adalah ukurannya itu adalah tinggi, sedang, dan rendah. Nah, misal seperti ini ya. Jadi pemilihan, jadi untuk daya saing produk ya, di mana di sini untuk ada tisu X, Y, dan Z. Nah, ini maksudnya tadi yang subkriteria bisa dihilangkan atau bisa disisipkan. Nah, ini disisipkan aja, tinggi, sedang, rendah. Nah, tinggi, sedang, rendah pada semua kriteria ini, kelembutan, daya serap, harga, ukuran, desain, integritas, dia subkriterianya adalah tinggi, sedang, dan rendah pada masing-masing kriteria. Nah, ini bisa disisipkan atau bisa dihilangkan, bisa tidak dicantumkan tinggi, sedang, rendahnya. Nah, ini kan tiap kelembutan, daya serap, harga, ukuran, ini kan tidak semuanya ya, ini hanya subkriterianya aja. Bisa saja kelembutannya ini tinggi, yang ini daya serapnya rendah, harganya tinggi. Tapi untuk dibandingkan dengan tisu yang mana gitu. Kelembutannya ini adalah sedang dibanding untuk yang X dibandingkan dengan Y, atau rendah untuk yang Y dibandingkan dengan Z. Nah, jadi ini percabangannya aja, subkriteria ini bisa disisipkan atau bisa dihilangkan. Ini bukan berarti tingkatnya tingkat 4. Tingkat 1, 2, 3, 4. Ini tetap tingkat 3 ya. Jadi bagian dari kriteria. Ini hanya penyisipan untuk masing-masing dari subkriteria pada masing-masing kriterianya aja. Contoh lainnya, dalam memilih sekolah misal di sini. Pemilihan sekolah, kriteria yang ada PBM, LP, KS, PK, KUA, KM. Nah, ini saya masih belum tahu singkatannya, tapi kriterianya adanya ini ya, entah itu kesehatan atau agama atau yang lainnya ya. Alternatifnya adalah sekolah A, sekolah B, sekolah C. Ini tidak disisipkan ya subkriterianya, jadi penyusunan hierarkinya bisa seperti ini, percabangan dari memilih sekolah untuk kriterianya apa saja. Ada masing-masing kriteria ini dicabangkan pada setiap alternatifnya. Gitu. Contoh lainnya, kayak ini tingkat 4. Karena ini bukan subkriteria dari bisnis. Ini bisnis ada subkriteria sendiri. Nanti kapasitas memori juga punya subkriteria sendiri. Hanya saja, misal di sini pemanfaatan komputer rumah ya. Jadi di sini ada bisnis, pendidikan, hiburan, pribadi. Komputer biasanya kan digunakan untuk berbisnis, bagaimana pendidikan, apakah kompatibel ataukah enak, nyaman digunakan, hiburan untuk kebutuhan pribadi, apakah nyaman atau tidak gitu. Pilihannya ada 3 pilihan, A, B, C. Nah, di mana pada masing-masing kriteria yang ada, itu terpecah lagi. Misal bisnis, untuk keperluan bisnis saja komputer rumah, pastinya spek yang diperhatikan apa saja. Misal kapasitas memorinya, ketersediaan piranti lunaknya bagaimana, kapasitas ekspansinya bagaimana, bahasa programnya bagaimana, untuk dijalankan secara pribadi itu bagaimana, nyaman atau tidak gitu. Nah, jadi ini bukan subkriteria dari kriteria yang ada, tapi ini kriteria bagian dari kriteria bagian dari kriteria yang ada gitu. Jadi misal kapasitas memori ya sedang, tidak apa namanya ya, banyak, sedikit, atau sedang gitu. Ketersediaannya bagaimana, bahasanya apakah mudah dipahami atau tidak gitu. Tapi semua komputer harus memiliki kriteria ini untuk keperluan bisnis. Pilihan A, B maupun C. Pendidikan juga sama, kriteria yang mau dipertimbangkan untuk pemilihan komputernya itu adalah yang ini juga, kapasitas ketersediaan piranti lunak dan sebagainya ini. Kebutuhan pribadi juga sama. Nah, ini sampai tingkat 4, ini level 3 nantinya, bisa saja tuh banyak ya comparison untuk berpasangannya, berarti kriterianya saling berpasangan, nanti kriteria berikutnya dia saling berpasangan juga pada setiap masing-masing kriteria, nanti komputer pun nanti saling berpasangan pada setiap masing-masing kriteria yang kedua, gitu. Nah, untuk skala penilaian perbandingannya sendiri,
Yang kemarin kan kita juga sudah ya ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ini adalah tabel kriterianya, tabel Sati, di mana kalau 1 sama penting. Karena itu yang kemarin yang diagonal itu kan 1, karena dia membandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Karena jadi sama-sama penting. Kalau 3 dia sedikit lebih penting, kalau 5 jelas lebih penting, kalau 7 sangat jelas, 9 mutlak sudah tidak bisa diganggu gugat, itu mutlak lebih penting dari B. A lebih penting dari B. 2, 4, 6, 8 jika ragu-ragu. Misal ini mutlak lebih penting atau sangat jelas lebih penting, maka nanti nilainya 8 gitu. Kalau masih ragu-ragu apakah sangat jelas lebih penting ataukah mutlak lebih penting, maka ini di antaranya gitu, 2, 4, 6, 8. Langkah-langkah metode AHP yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya apa gitu? Apakah pemilihan apa tadi? Pemilihan kertas tisu ataukah pemilihan jurusan gitu. Lalu menyusun struktur hierarkinya bagaimana, kriterianya apa saja, lalu alternatif pilihannya apa saja. Jadi diawali dengan tujuan umum. Tujuan umumnya apa? Oh, pemilihan sekolah gitu. Berarti pemilihan sekolah baru dicabangkan. Yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, matriks ini maksudnya yang tabel ya. Bisa dituliskan dalam bentuk tabel, bisa juga kalian ganti atau tuliskan dalam bentuk matriks, di mana kontribusi relatif setiap elemennya gitu. Lalu melakukan perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan seperti yang kemarin ya, kriteria dengan kriteria, lalu alternatif dengan alternatif, tapi pada setiap kriteria yang ada. Jadi di sini jumlahnya itu N dikali N-1 dibagi dengan 2 buah perbandingan ya, banyaknya perbandingan gitu. Nah, untuk ini lalu menghitung nilai vektor eigen untuk setiap matriksnya, bobot setiap elemennya berapa. Nanti jadi ada menghitung vektor eigen, lalu menghitung CR. Vektor eigen ini lambda yang kemarin. Kemarin lambda ya, tapi tidak ada proses perhitungannya. Lalu ada menghitung CR, konsistensi rasio di mana nanti dia harus lebih kecil dari 10% atau 0,1. Jika lebih besar berarti nanti tidak konsisten atau tidak valid untuk hasilnya. Ini untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk penyelesaian metode AHP. Ini untuk matriksnya ya, bisa nanti sambil dibaca untuk matriksnya. Ini ada beberapa contoh soal juga di sini, tapi tidak caranya tidak ini ya, bisa dicoba. Kita sekarang lanjut ke Excel. Excel. Oke. Ini untuk data Excel-nya. Nah, misal di sini ya, ini saya gunakan untuk pemilihan pemasok terbaik. Misal ada 3 UD, UD Maju Jaya, ada UD Sejahtera, ada UD Mandiri Bersama. Sehingga nanti berarti pada masing-masing pemilihan pemasok terbaik, dia akan terpecah menjadi pembagian dari kriteria yang ada, kualitas, harga, waktu ya untuk masing-masing UD yang ada. UD Maju, Jaya, UD Sejahtera, UD Mandiri Bersama. Jadi dicabangkan satu-satu. Ini untuk susunan hierarkinya. Nah, lalu untuk penyelesaiannya, di sini untuk level 1, misalnya yang dibandingkan adalah kriteria dengan kriteria. Jadi, yang pertama nanti yang dipasangkan adalah untuk kriteria. Lalu nanti untuk alternatif tapi pada masing-masing kriteria gitu. Ini juga sama, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 gitu. Untuk masing-masing alternatif pilihan A1, A2 ini untuk UD Jaya Maju Jaya, Sejahtera dan Mandiri Bersama. Nah, nanti otomatis dia akan ada 4 kali berpasangan gitu. Misal di sini ya, jadi nanti tidak selalu langsung dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk kata-kata. Misal di sini yang diketahui hanyalah
kualitas lebih penting daripada harga. Di mana kualitas C1, harga C2, waktu C3 ya di sini. Sehingga lebih penting dia skalanya 5. Kualitas sangat penting dari waktu skala 7, harga lebih penting dari waktu skala 5. Nah, misal di sini kualitas kita cek. Kualitas lebih penting daripada harga, kualitas dan harga untuk yang ini ya. 5, skalanya 5, kualitas dan harga. Kualitas sangat penting daripada waktu, kualitas sangat penting daripada waktu. Lalu harga lebih penting dari waktu, harga lebih penting dari waktu. Nah, ini jadi kita bisa lihat bahwa untuk diagonal ini ada 3. Jadi cek diagonalnya, di mana nanti diagonal ini, kalau seandainya ini ada 3, berarti nanti ada 3 bagian yang harus kalian tentukan terlebih dahulu. Sisanya itu adalah kebalikannya. Jadi ini 3, ada 3 ya, diagonal. Untuk diagonalnya 1 semua. Penentuan ini tidak harus selalu di diagonal. Bisa jadi tergantung kebetulan aja di sini yang bulat, yang di atas 1, maksudnya tidak pecah, dia yang di atas semua, diagonal atas. Nah, untuk sisanya itu kebalikannya. Misal di sini mau menentukan kalau yang untuk dia, jadi batasnya kan diagonal. Nah, yang di bawah kan kosong, berarti ini kosong, harga, waktu, harga kualitas, waktu harga ini kosong. Karena yang diketahui hanya yang ini. Kalau yang diagonalnya kan 1 semua ya. Kita cek harga kualitas, balik. Kualitas harga berapa? 5. Oh, berarti ini adalah 1/5. Waktu kualitas, kita cek kualitas waktu, 7. Berarti ini 1/7, kebalikannya. Waktu harga, berarti harga waktu berapa? Harga waktu. Harga waktu 5 ya, berarti di sini 1/5. Sehingga di sini kalian bisa tuliskan, oh berarti ini sama dengan 1 dibagi dengan 5. Oh yang ini, atau kalian bisa menggunakan, oh yang ini 1/7, waktu kualitas. Kualitas waktu berarti yang ini, berarti ini bisa kalian tuliskan sama dengan 1 dibagi dengan waktu ini. Sehingga ketika kalian mau mengubah waktu, maka hasil dari waktu ini akan berubah secara otomatis gitu. Misal yang ini sama dengan berarti 1 dibagi dengan ini harga kualitas harga 5, berarti ini dibagi dengan yang, karena ada tulisan ya, bagi dengan 5. 1 ya. 1 dibagi dengan yang D13. Oke, nah bisa seperti itu, sehingga ketika kalian mengganti yang ini, angka-angka yang ada, maka yang lain akan langsung mengikuti, tanpa harus kalian cek ulang gitu. Yang ini dibagi waktu harga, cek harga waktu 5, berarti yang ini yang diminta. Nah, sehingga hasilnya sekian. Sehingga nanti ketika ada perubahan data di data yang sudah ditentukan, yang lain ikut berubah secara otomatis, tidak perlu mencari satu-satu gitu. Lalu yang di bawah ini adalah total. Total berarti dijumlahkan, sum. Ini adalah sum, jumlahan dari keseluruhan data yang di atas. Dari sini sampai bawah. Begitu juga untuk yang ini adalah sum total dari data dari ini sampai bawah. Nah, yang ini juga sama. Gitu. Ini juga sum dari atas sampai bawah. Total. Nah, 13. Nah, setelah itu kalian mencari EVN, eigenvektor normalisasi. Karena ada 3, maka kalian mencarinya 3 kali, baris 1, baris 2, baris 3. Ada 3, kalau ada 4 ya akan ada 4 kali perhitungan baris ya gitu. Nah, sehingga untuk ini bisa kita lihat di sini, ini maksudnya ini dapat dari mana? 1, 1, 1. Ini dari, ini kan untuk yang C1, baris 1 kan untuk C1 ini.
C1 kualitas. Ini baris 1. Yang dimaksud baris 1, yang dimaksud yang ini. Ini adalah baris 1, yang ini baris 2, yang ini baris 3. Nah, ke sini ya. Nah, samping kualitas di sini berarti ini kan 1, 5, dan 7. Di sini perhitungannya ke bawah. A11 ini bisa dicek bahwa ini adalah baris 1 semua. Ini baris 1. A11 baris 1 kolom 1. A12 ini baris 1 kolom 2. Kalau yang saya tuliskan di sini bukan melambangkan huruf dan baris ya. Misal A11 ini A11, bukan A11. A11 ini panah kosong, bukan. Yang dimaksud untuk yang dimaksud ini adalah matriks, penggunaan matriks. A, N dikalikan M menandakan bahwa itu adalah baris dikalikan dengan kolom. Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. A11, baris 1, kolom 1. A12, itu berarti baris 1, kolom 2, masuk ke harga. Untuk yang A12. A13 berarti ini baris 1, kolom 3. Masuk, indeks pengalinya adalah yang A13 semua. Lalu untuk yang dikalikan A11 ini adalah baris 1 pindah. 1 ini dikali 1, dikali 5, dikali 7. Yang ini pindah ke baris 2. Baris 2, 1, 2, 3. Dikali 0,2, 1, 5. Kita cek di sini. Ini untuk yang 1 ini berarti kan 1 dikali 1. Ini untuk yang 1 ini kok 1 juga. Berarti 1 dikalikan, lebih mudahnya ke kolom bawah ya. Kita pengalinya indeksnya 1 dulu semua. Ini 1 semua. Nah, ini kita cek C13, C13, C13. Pengalinya adalah C13, pengalinya 1. Nah, yang ini 57 dibalik, jadi dikali dengan pindah kolomnya ya, dikali 5, dikali 7. Hasilnya 57. Ini pindah, kan baris 1. Ini salah ini untuk biar tidak bingung ya. Cuman karena di sini saya baru juga, saya lihat berdasarkan apa namanya yang saya pelajari, saya ngikut aja. Dia membuatnya kolomnya dengan seperti ini gitu. Sehingga saya ngikut aja. Ini mungkin lebih mudahnya dibalik gitu. Sehingga nanti menuliskannya tidak ke bawah gitu. Saya harap nggak bingung ya nanti. Maksudnya ditulisnya ke baris aja, ke samping gitu. Tapi ini dia menuliskannya karena ke bawah. Jadi kita ikut dulu saja, ini ke bawah ya. Tapi kalau ada yang mau menulis ke samping boleh gitu, dibalik caranya. Nah, lalu untuk yang ini 1525, ini pengalinya adalah 5. Pindah baris kedua. Berarti 5 kali 0,2 1. 5 kali 1 5. 5 kali 5 25. Ini pindah. Berarti indeks pengalinya 7, tetap di baris pertama. Nah, tapi pengalinya itu pindah ke baris ketiga. 7 kali 0,14, 1. 7 kali 0,2, 1,4. 7 kali 1, 7. Nah, ini kalian jangan sampai salah mengalihkan. Kalau ini kolomnya udah salah mengalihkan, ya berarti nanti hasilnya akan salah semua. Karena penentunya kan di sini. Angka-angka ini nanti yang akan digunakan. Gitu. Nah, untuk yang di bawah sama. Ini kan pengalinya untuk baris 1. Tadi yang dikalikan adalah baris 1 semua. Pindah ke sini, ini yang dikalikan adalah masuk ke baris kedua. 0,2, 1, dan 5. Ini pengalinya adalah 0,2 semua. C14. C14, C14. Indeks pengalinya. Mengalikannya sama dengan cara yang tadi. Mulai dari baris 1. Ini berarti 0,2 kali 1, 0,2. 0,2 kali 5, 1. 0,2 kali 7, 1,4. Pindah ke sini, ini adalah untuk yang harga. Pengalinya 1. Pindah baris kedua. Jadi kan yang ini baris pertama, ini pindah ke baris kedua.
1 kali 0,2, 0,2, 1 kali 1, 1, 1 kali 5, 5. Yang ini pindah, berarti indeks pengalinya 5. 5 pindah ke pengalinya adalah waktu. 5 kali 0,14, 0,71, 5 kali 0,2, 1, 5 kali 1, 5. Ke bawah. Yang baris ketiga ini juga sama. Ini tadi pengalinya adalah yang baris kedua. Ini untuk baris ketiga, berarti 0,14, 0,2, 1. Berarti di sini ulang lagi 0,14 kali 1, 0,14, 0,14 kali 5, 0,71, 0,14 kali 7, 1. C15, C15, C15. Yang ini pindah. Perhatikan pindahnya huruf. C, barisnya tetap di 13, C, D, E. Pindah kolom. Nah, kalau yang ini berarti baris ketiga kolom kedua, berarti indeks pengalinya adalah 0,2. 0,2 dikali, ini kan di baris, tadi baris 1 masuk baris 2. 0,2 kali 0,2, 0,04, 0,2 kali 1, 0,2, 0,2 kali 5, 1. Yang ini berarti indeks pengalinya 1. Pindah ke baris yang bawah. 1 kali 0,14, 0,14, 1 kali 0,2, 0,2, 1 kali 1, 1. Ini adalah total. Total dijumlahkan semua. Ini berarti 1 untuk C1, 3. C1 untuk C2, 11,4. Jadi ini diletakkan di sini. C1 untuk C3, 39. Ini juga sama. C2 untuk C1, C1 untuk C2 C2 C1 1,11, C2 C2 3, C2 C3 11,4. 1 berapa sih? Iya, 11,4 ya, 11,4. Nah, lalu untuk C3 C1 untuk C3 C1 0,33. Ini biar angkanya otomatis berubah juga kalian ini sama dengan ini. Terus nanti C2 berarti ini adalah sama dengan untuk yang hasil yang ini. Ini juga sama dengan hasil dari yang ini. Gitu. Semuanya. Yang ini juga berarti ini adalah hasil yang ini. Ini juga C2 berarti sama dengan untuk yang bagian C2, C2. Ya. Yang ini juga berarti ini adalah hasil dari sama dengan untuk yang ini. Gitu. Yang C3 juga sama ya, cuman ini ke bawah. Jadi bisa dibalik kalau agak bingung. Cuman ini masih saya ikut ke bawah aja. Jadi ini sama dengan seperti ini. Yang ini C3 dengan C3 berarti sama dengan yang C3. Total ini bisa kalian sum, dijumlahkan dari baris yang ada atau bisa menggunakan sama dengan ini. Atau yang ini juga sama dengan di L30. Yang ini berarti L36. Atau bisa ini menggunakan sum. Ini saya gunakan sum dari baris yang ada. Ini sum dari total data ya. Yang ini adalah sum dari atas sampai bawah. Tapi kalau yang ini adalah sum total dari baris yang ada. Nah, ini adalah sum ke samping, ini adalah total sum ke bawah. Total ini bisa kalian sum jumlahan ini atau bisa sama dengan hasil yang bawah ini. Gitu. Ini 2 angka, kalian kalau mau mengubah ini jadi 2 angka desimal, kalian tinggal blok aja. Tinggal kalian blok, terus nanti di home, kalian ini tanda panah ini klik, lalu nanti ini muncul di number, kalian place untuk desimalnya kalian ganti misal 2. Kalian oke, nanti semuanya akan berubah menjadi 2 angka setelah desimal gitu. Nah, tapi Excel itu dia tetap akan membaca data keseluruhan, angka total, walaupun yang ditampilkan hanya 2 angka desimal. Jadi hasil-hasil
yang akan dicantumkan di sini biasanya Excel membacanya itu data lengkapnya gitu, walaupun dipotong untuk tampilan datanya. Lalu EVN ini dari mana? Ini dari total, ini di sum dulu, jumlah keseluruhan, ini di total dari atas sampai bawah, tiga batas aja ya ini. Ini adalah sum dari ini sampai sini C3. Nah, ini kalau yang ini total dari samping ya. EVN ini berarti sama dengan total ini dibagi dengan keseluruhan. Yang ini berarti sama dengan total yang ini dibagi dengan yang bawah. Yang ini berarti dibagi dengan total ini dibagi dengan yang bagian bawah. Nah, EVN ini digunakan untuk lambda. Kemarin kan kita menghitung lambda, tapi langsung data ya. Nah, lambda maksimum atau Emax itu sum X dikali EVN 1 ditambah sum Y. Jadi Emax ini perhitungannya adalah Emax yang ini sama dengan ini kualitas yang sudah dibandingkan, yang ini dikalikan dengan EVN-nya. EVN untuk yang C1 tambah dengan ini harga dikali dengan untuk EVN yang kedua. Ditambah dengan untuk yang waktu dikalikan dengan untuk yang C3. Oke, enter. Nah, ini adalah hasil dari lambdanya. 3,07. Emax atau lambda ini digunakan untuk mencari CI. CI rumusnya kemarin adalah lambda max ini. Lambda max dikurangi N dibagi N-1. Sehingga untuk CI sama dengan lambda max, ini nggak bisa diketik ya. Oke. Itu di H, kolom H, baris 41. Dikurangi dengan N-nya berapa? Ada 3. Dibagi dengan 2. N-1 dibagi dengan 2. Enter. Nah, hasilnya di atas 0, gitu. Kenapa? Karena ini membacanya H41 dikurangi dengan 1,5. Seharusnya ini dipecah, karena ini harus dikurangi dulu baru dibagi, bukan dikurangi dengan hasil pembagian di belakangnya, tapi dikurangi dulu baru dibagi. Oke, di enter sehingga hasilnya 0,037 atau 0,04. Jadi jangan lupa di dalam kurung untuk pengurangannya, baru dibagi. CR ini diperoleh dari CI dibagi IR. Kemarin sudah ada juga CI dibagi IR. Ini adalah CI dibagi dengan IR. IR-nya berapa? 0,58. Dapatnya dari mana? Dari tabel CR. Dapat dari tabel IR. Kemarin sudah ada juga ya tabel IR-nya yang saya berikan. Di situ kalau untuk ordo 3, maka hasilnya 0,58. Kalau yang 7 berapa? Kemarin 1,41 apa ya? Gitu. Nah, itu nanti dicek apakah untuk CR hasilnya itu kurang dari 0,1 atau tidak. Kalau kurang dari berarti dia valid atau konsisten. Tapi jika lebih dari, maka berarti hasilnya tidak valid. Maka kalian harus melakukan perhitungan ulang dan perbaikan perbandingan ini. Berarti random, membuatnya itu acak. Nah, jadi harus mengulang lagi. Ini berarti ada yang salah dalam membandingkan antara kualitas, harga, dan waktunya. Sehingga harus diperbaiki, sehingga nanti CR-nya harus lebih kecil untuk kekonsistenannya. Gitu. Nah, langkah ini dilakukan untuk semuanya. Ini kan kalau udah paham ini, seterusnya paham juga. Kalau yang ini kan perbandingan kriteria. Nah, lalu yang di bawah ini perbandingan alternatif pada setiap kriteria. Ada 3 kriteria, berarti ada untuk kualitas, ada harga, ada waktu pengiriman. Lakukan dengan cara yang sama. 3-tiganya. Nah,
Yang dibandingkan adalah alternatif. Kalau ini kan kualitas dengan kualitas, tapi tidak ada, ini maksudnya untuk apa? Tapi ya hanya untuk kualitas saja, kriteria kualitas. Kalau yang ini berarti alternatif kan, setiap alternatif dia harus memiliki kriteria yang ada. Karena itu ini alternatif-alternatif, tapi untuk kriteria kualitas. Yang ini berarti alternatif dengan alternatif untuk harga. Gitu. Nah, sehingga ini masih belum saya ubah ya. Tadi ada yang saya ganti, ini U1. Nah, jadi sama ya, untuk perhitungan ininya sama. Tadi kita bahas yang ini kan, kriteria ya. Nah, lalu untuk yang ini juga sama, untuk perbandingan alternatif pada tiap kriteria. Misal kriteria kualitas di sini untuk pernyataan para ahlinya, keputusannya bahwa UD Maju Jaya sedikit lebih bagus. Jadi UD Maju Jaya itu U1. U1 sedikit lebih bagus dari UD Sejahtera. UD Sejahtera U2, berarti ini ya 3. Nah, jadi yang ini UD Maju Jaya, UD Sejahtera. UD Maju Jaya lebih bagus dari Mandiri Bersama. UD Maju Jaya dengan UD Maju Mandiri Bersama 5. Lalu di sini UD Sejahtera U2 dengan Mandiri Bersama untuk yang U3 ini. Gitu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Jadi ini untuk UD Maju Jaya lebih bagus dengan Sejahtera. Untuk UD Maju Jaya dengan Mandiri Bersama, UD Sejahtera sedikit lebih bagus dari Mandiri Bersama. UD Sejahtera U2 dengan Mandiri Bersama yang ini. Sehingga yang ini kebalikannya. Yang ini masih kosong. Yang kosong itu yang di bawah. Yang ditulis ini berarti diagonalnya 1, 1, 1. Nah, angka-angka ini berarti U2 dibanding U1. Kita cek U1 dan U2. 3. Berarti ini adalah sepertiga. U3 dengan U1 berapa? U3, U1 berarti U1 dengan U3 adalah 5. Berarti ini adalah 1/5. Lalu U3 dengan U2 itu berapa? Kok bisa 0,3? 3 itu cek, berarti kebalikannya U2, U3, U2, U3. 3. 3 ya, berarti 1/3. Sehingga hasilnya sekian. Ini bisa kalian tulis sama dengan 1/3. Kalau nanti munculnya adalah format tanggal, karena biasanya munculnya format tanggal, kalian nanti klik aja. Ketika di format tanggal itu, maka nanti klik fraction dan lalu nanti masuk ke general. Karena kalau langsung general biasanya angkanya berubah. Nggak tahu berubah ke angka berapa. Jadi nanti ketika formatnya format date atau long date, jadi nanti kalian ganti aja ke fraction lalu nanti ke general gitu. Jika format ini ya, karena ketika 1/5 misal sama dengan 1/5, coba kita cek. Oke, yang ini enggak ya, karena udah beberapa kali tadi untuk kelas yang lain. Nah, biasanya muncul biasanya kalau muncul formatnya date atau tanggal, ya nanti diganti aja ke fraction lalu ke general. Nah, untuk berikutnya yang di bawah pun sama caranya. Jadi ini melambangkan baris 1, baris 2, baris 3 ya. Nanti ini 1, 3, 5 dapatnya dari mana? Berarti kan baris 1, 1, 3, 5. Berarti 1 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 5. 1 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 5. Ini 139, berarti ini kan masih baris 1, untuk baris 1, U1. Baris 1 berarti pindah barisnya. Berarti ini untuk kolom kedua. Berarti pengalinya, indeks pengalinya adalah 3.
pindah ke baris yang kedua. 3 kali 0,33, 1 ya, 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9. Yang ini berarti indeks pengalinya 5. Ini berarti pindah untuk baris yang ketiga. 5 kali 0,2, 5 kali 0,3, 5 kali 1. Ini bisa kita cek, ini kan tetap E70, 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 tapi pengalinya pindah dari C, barisnya tetap 72, tapi hurufnya berubah kolomnya C, D, E. Ini juga sama, berarti ini untuk baris kedua. Baris kedua pengalinya berarti 0,33, 1, dan 3. Mulai dari baris satu lagi, 0,3 dikali 1, 0,33. Yang ini berarti 0,33 dikali 3, 1. 0,33 dikali 5, 1,6. Yang ini berarti indeks pengalinya adalah 1. Untuk baris yang kedua, 1 kali 0,33, 0,33, 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3. Yang ini berarti pengalinya, indeks pengalinya 3. Pindah ke baris ketiga, 3 kali 0,2, 3 kali 0,33, 3 kali 1. Hasilnya sekian, ke bawah. Yang ini juga sama ya, ini pindah baris ke 3. Baris 3 berarti pengalinya, indeks pengalinya 0,2, 0,33, dan 1. 0,2 kali 1, 0,2. Yang ini berarti 0,2 kali 3, 0,2 kali 5, 1. Yang ini berarti indeks pengalinya 0,33 pindah ke baris kedua. 0,33 dikali 0,33, 0,11. Tadi dibulatkan jadi 0,1 ya. Ini baris ketiga, 0,33 dikali, ini baris ketiga ya, 0,33 kali 0,33, 0,33 kali 1, 0,33, yang ini berarti 0,33 dikali 3. Lalu untuk yang ini, 1, barisnya pindah ke bawah, 1 kali 2, 1 kali 0,33 dikali 1, yang ini. Jadi lebih mudahnya nanti ini formatnya seperti ini, pengalinya. Ini bukan baris ya, tapi maksudnya baris kali kolomnya. A11 kali A11 bisa dicek, ini untuk baris 1 semua, pindah kolom aja. Ini untuk baris 2, ini untuk baris 3. A11, A12 itu jadi barisnya yang pindah. Atas dulu, terus baru baris kedua, baru baris ketiga gitu. Hasil ini adalah sum dari total ke samping, 3. Ini adalah sum dari total data ke sampingnya. Yang di bawah adalah total data ke bawah. Sum dari data yang ini. Yang lain juga sama. Ini juga ke samping ke bawah. Kalau mau 2 angka setelah desimal nanti tinggal diganti. Ini masih saya biarkan saja, number nanti diganti 2 gitu. Kalau mau semuanya kalian tinggal kontrol. Kontrol A ikut. Oke, kontrol A nanti semuanya. Jadi di kontrol A. Nah, di kontrol A terus nanti di pojok ini diganti numbernya, ganti 2. Ya nanti akan semuanya akan berubah jadi 2. Oke, nanti semuanya formatnya akan 2 angka aja. Nah, semua jadi 2 angka. Tergantung setnya aja. Eigenvektor sama ya. Nanti kalian pindahkan ini yang ke bawah tapi jadi baris. Total dijumlahkan, EVN berarti total ini. Jadi sama dengan total ini dibagi dengan yang bagian bawah, total keseluruhan. Yang lain juga sama, EVN nanti akan masuk ke lambda. Lambda di sini itu sama ya, seperti tadi. Jadi dikalikan hasil ini jadi satu kali lagi, ini dikalikan dengan EVN-nya. EVN-nya yang ini. Ditambah dengan, lalu masuk ke yang ini, dikalikan dengan untuk EVN yang ini, lalu ditambah dengan ini dikalikan dengan untuk EVN-nya. Enter. CI juga sama ya caranya, dikurangi 98, Emax. Jadi tetap di dalam kurung, berarti Emax-nya di sini ada di H
98. Ini di H 98 dikurangi 3, tutup kurung dibagi 2. Karena ada 3. Matriksnya ordo 3 kali 3 ya. CR sama ya, berarti IR-nya 0,58 gitu, dibagi 0,58. CI dibagi 0,58. Yang lain sama caranya, ke bawah itu caranya semuanya sama. 3 kali kalian lakukan. Tapi untuk ini tambahan tidak selalu yang ini bulat ya. Nah, oke, misal yang ini ya. Misal ini, nah kita cek untuk pengiriman waktu misal, untuk pembobotan. Biasanya kadang diberikannya itu kata-kata, bukan matriks langsung diberikan, oh matriksnya ini gitu, enggak. Tapi berdasarkan ini, misal yang dikasih cuman ini, kalian yang membuat matriksnya gitu. Bisa jadi kemungkinan bisa seperti itu. Misal sini ya, UD mandiri bersama lebih bagus dari Maju Jaya. Mandiri bersama berarti U3, Maju Jaya 1, 5. Ini yang dimaksud. Oke, ini saya kosongin saja. Misal ya. Oke. Misal di sini UD, nah kita bisa lihat ini kan kosong semua. Jadi kalau ini salah, hasilnya akan salah semua ke bawah. Mandiri bersama berarti U3 lebih bagus dari Maju Jaya. Maju Jaya U1 berarti ini adalah 5. Kenapa saya tulis? Sebentar. Ini berarti 5. Ini berarti 5. UD mandiri bersama sangat bagus daripada UD sejahtera. Mandiri bersama U3, UD sejahtera U2, U3, UD sejahtera 7. UD Maju Jaya berarti 1 ya, lebih bagus dari sejahtera. Sejahtera U2, U1, U2. Ini adalah 5. Lalu diagonalnya berarti 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, sisa 3 ini. U1, U3. Kita cek U3, U1. U3, U1, 5. Berarti U1, U3 adalah sama dengan 1/5. Lalu U2, U3. Kita cek U3, U2. U3, U2 yang ini. Berarti ini adalah 1 sama dengan 1 dibagi 7. Yang ini U2, U1. Kita cek U1, U2, 5. Berarti yang ini adalah 1/5. Jadi yang dituliskan adalah yang ini. Alternatif itu harus sesuai. Kita cek diagonalnya. Ini ada tiga kotak di atas diagonal. Maka alternatif kalian harus ada 3. Sisanya adalah kebalikannya. Jadi caranya seperti itu. Untuk menentukan alternatif, jadi tidak semuanya dialternatifkan ada 9 gitu, enggak. Tapi kalian cek diagonalnya aja. Oh, ada 3 kotak nih di atas, berarti ada 3 yang harus ditentukan terlebih dahulu. Sisanya tinggal kebalikannya, 1/sekian, 1/sekian. Diagonalnya 1 semua. Gitu. Ini cara untuk menentukan bobot kepentingan. Misal yang dikasih soal dalam bentuk soalnya ya hanya kata-katanya aja. Matriksnya kalian yang buat sendiri misal. Jadi tidak ada tabel di situ misal. Maka kalian yang harus membuat tabelnya sendiri. Dengan caranya seperti tadi. Yang lain sama ya caranya ini. Untuk menentukan nilai dari ini ya berarti nanti pada masing-masing baris 1, yang ini untuk indeks pengalinya baris 2, ini indeks pengalinya adalah baris 3. Tapi nanti pindah-pindah baris 1, ini berarti pengalinya adalah 1, 5, 0,2. Kok 1, 1, 1 ya? Kita cek, 1, misal di sini 1 dikali 1. Lebih mudah ngeceknya jangan ke samping ya, ke bawah aja. Kalau ke samping saya juga agak bingung. Jadi ke bawah aja, karena untuk menyamakan aja indeksnya, ini kan berarti sama ya, masih 1.
Berarti 1 kali 1, 1, 1 kali 5, 5, 1 kali 0,2, 0,2. Kalau yang mudah ke samping boleh langsung. Kalau saya ngelihatnya lebih mudah ke bawah aja. Nah, kalau yang ini berarti pengalinya 5. Pindah ke baris kedua, 5 kali 0,2, 1. 5 kali 1, 5. 5 kali 0,14, 0,71. Yang ini berarti untuk yang 0,2. Baris 1 kan, tapi untuk kolom ketiga. Pengalinya 0,2, lalu nanti pindah ke baris ketiga. 0,2 kali 5, 1. 0,2 kali 7, 1,4. 0,2 kali 1, 0,2. Itu caranya. Baris kedua berarti 0,2, 1, dan 0,14. Pengalinya nanti pindah 0,2 kali 1, 0,2. 0,2 kali 5, 1. 0,2 kali 0,2, 0,4. Pindah lagi. Berarti 1. 1 kali 2, 0,2. 1 kali 1, 1. 1 kali 0,14, 0,14. Yang ini berarti 0,14. 0,14 kali 5. 0,71, 0,14 kali 7, 1. 0,14 kali 1, 0,14. Gitu. Ini pengalinya sama ya, E147. Nah, yang terakhir, kalian buat ini semuanya sama, sampai kriterianya selesai. Nanti lanjut ke perhitungan ini yang digunakan adalah IVN. CR ini hanya untuk menentukan apakah hasilnya itu konsisten atau tidak. Tapi tidak digunakan dalam perhitungan. Yang digunakan ini adalah IVN. IVN perbandingan kriteria. 0,73, 0,21, 0,6 itu dari sini. Dari atas. Yang perhitungan pertama IVN ini. Jadi bisa kalian tuliskan, misal untuk ini ya. Ini saya kosongi. Nah, ini berarti sama dengan, kita cek di kualitas, masuk ke IVN, 0,73, enter, masuk ya. Harga ini berarti sama dengan masuk ke perbandingan berpasangan yang harga, 0,21, enter, masuk ke waktu, berarti sama dengan bagian atas masuk ke waktu, untuk yang ini, enter. Yang ini IVN juga, tapi hitungannya bukan ke samping, ini ke bawah. Yang dihapus adalah yang ini. Misal ini kosong ya. Nah, ini kosong, 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 kosong. Nah, udah maju jaya ini adalah sama dengan kita cek untuk kualitas. Kualitas untuk kualitas IVN. Ini untuk kualitas, IVN-nya yang ini di enter. T78 ya. Selanjutnya nanti T79. Oke, enter. Nah, UD sejahtera itu sama dengan, ini tadi bukan, karena terlanjur tulis sama dengan ya. Oke, kita langsung ke UD sejahtera saja di kualitas. Yang ini, IVN-nya. Lalu untuk yang mandiri, berarti sama dengan, kita kembali ke kualitas, UD mandiri, U3. Untuk U3, enter. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Yang ini juga sama, berarti ini sama dengan maju jaya untuk harga yang ini, IVN-nya. Ini kan di T ya, T116. Oke, enter. Di T ya, kalian bisa tuliskan aja ini T, tadi 116 ya. Berarti T, ini T117. Berarti yang ini adalah T sama dengan T di 118. Karena urutannya kan ke bawah aja tadi. Atau mau langsung menuju tempatnya juga boleh. Ini UD Maju Jaya adalah yang ini. Enter. Ini berapa ini? T154. Ini berarti sama dengan T155. Nah, ini berarti sama dengan T116. Tadi 115 ya, 116. Oke, dicek 0,21, 0,06, 0,73. Nah, seringnya takutnya salahnya seperti ini. Ini berapa ini? 156 ya. Jadi bisa dicek 156. Ini berarti bukan 116, 156.
Nah, sambil dicek juga ya hasilnya. Nah, sehingga tahu jika ada yang salah gitu. Kalau langsung menuju tempatnya tidak. Jadi untuk meminimalisir memang langsung menuju pada EVM-nya. Tapi jangan salah ngeklik kotaknya gitu. Nah, terakhir perhitungan yang dilakukan adalah ini diperoleh dari perkalian masing-masing. Ini untuk maju jaya. Ini kan kosong ya. Ini sama dengan kualitas dikali dengan UD Maju Jaya. Untuk kualitas ditambah dengan harga dikalikan dengan UD Maju Jaya untuk harga ditambah dengan waktu dikalikan dengan UD Maju Jaya untuk waktu. Enter. Yang di bawah untuk UD Sejahtera. Berarti ini adalah kualitas dikalikan untuk yang UD Sejahtera ditambah dengan harga dikalikan dengan yang sejahtera, lalu ditambah dengan yang waktu dikalikan dengan UD Sejahtera. Bentar. Yang berikutnya adalah untuk yang mandiri, berarti kualitas dikalikan untuk yang mandiri ditambah dengan untuk harga dikalikan dengan yang UD mandiri ditambah dengan untuk waktu dikalikan dengan yang UD mandiri. Enter. Nah, lalu misal mau dipresentasekan, kalian bisa copy paste, ini dikopikan, terus nanti di sini untuk presentasenya angka ya, munculin angkanya aja, nanti baru dalam bentuk prosentase, percentage. Oh, berarti pemasok terbaiknya adalah yang UD Maju Jaya, gitu. Hasil akhirnya nanti ya berhentinya sampai di sini gitu. Untuk yang lainnya nanti perhitungannya ya sama, tinggal berulang. Kalau kalian paham satu yang bagian atas, nanti paham semua yang di bawah karena proses perhitungannya sama. Ini untuk AHP karena banyak, karena itu saya bagi menjadi 4 minggu saja. Apalagi nanti offline ya. Saya rasa biasanya offline agak lebih lama daripada online. Jika tidak ada perubahan ya. Nah, jadi nanti minggu ke-14, minggu untuk apa namanya profile matching, berarti setelah Lebaran nanti kita bahasnya profile matchingnya. Sekarang kalian bisa sambil cari-cari jurnalnya, bisa kalian susun. Nanti saya share link untuk grupnya seperti kemarin. Jika ada yang mau sampai aplikasi itu boleh. Jadi nanti bisa dapat poin plus dari saya. Yang buat aplikasinya siapa nanti bisa disampaikan, kalian buat aplikasi, Bu saya buat sampai aplikasi, boleh silakan. Yang buat aplikasinya siapa nanti bisa disampaikan ke saya gitu untuk bisa dapat poin plus nanti jika memang ada yang bisa sampai aplikasi. Tapi minimal Excel. Data Excelnya kalian paham, nanti aplikasinya bisa kalian buat. Sehingga ketika di aplikasi ada yang salah, kalian bisa paham ini salahnya di mana, di data Excel yang mana gitu. Sehingga bisa dicocokkan hasilnya. Karena biasanya kan untuk aplikasi ada rumus atau formula gitu. Jadi kalau formula yang digunakan salah, maka otomatis nanti hasilnya salah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Insya Allah, Bu. Aman ya. Oke, jadi hari ini hanya ini saja. Masih ada sisa waktu banyak. Bisa kalian buat cari-cari jurnal mungkin. Nanti saya share untuk link kelompoknya. Jadi saya harap kalian bisa cari jurnal yang terakreditasi ya. Jadi kalian cari web jurnalnya, cari searching di Google, web jurnal apa. Biasanya kata kuncinya cari aja informatika atau apa ya ini, matematika mungkin ya. Teknologi informasi, jurnal itu nanti akan menuju pada beberapa jurnal, website jurnal gitu. Baru nanti di website jurnalnya kalian searching jurnal yang ada, nanti kita review aja untuk penyelesaiannya bagaimana gitu.
untuk mencocokkan juga hasil yang kalian kerjakan dengan yang ada. Sehingga bisa membandingkan ya jika memang ada yang salah atau bagaimananya nantinya. Oke, jadi hari ini hanya ini saja. Nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran dengan profile matching. Kalian bisa sambil mempelajari liburan, kalau mau sambil belajar bisa kalian cari-cari tentang profile matching. Nanti ketika ketemu di setelah Lebaran kita bisa bahas dan bisa lebih paham lagi kalian. Saya juga. Nah, jadi hari ini hanya ini saja, tidak ada tugas. Jadi tugasnya ya kalian mencari dan menyelesaikan penyelesaian jurnalnya ya. Jika memang ada yang mau sampai aplikasi silahkan gitu. Jadi hari ini hanya ini saja. Jika tidak ada yang mau ditanyakan maka saya tutup untuk sebelum Lebaran. Jadi selamat liburan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai nanti setelah Lebaran jarang masuk ya, malah offline ya, tapi offline. Jadi sampai ketemu setelah Lebaran. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Ibu. Selamat liburan, Ibu. Ya, selamat liburan juga.